Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Hartati, Prodi Priaud, semester 5. Di sini saya akan meresum kegiatan kuliah umum tentang peran ayah dalam pengasuhan positif anak usia dini oleh Ibu Nur Hasanah Bakhtiar. Di mana pengasuhan adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, sosialnya, serta intelektual dan spiritual anak, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara baik dan memiliki budi pekerti yang baik, sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Di mana pengasuhan positif itu, pola asuhnya dilakukan secara sportif, konstruktif, dan menyenangkan. Di mana sportif adalah peran orang tua itu adalah mendukung anak dalam setiap perkembangannya, dan konstruktif itu adalah bersikap positif dan tidak dengan cara kekerasan ataupun hukuman, sehingga harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Posisi anak dalam Al-Quran adalah sebagai penyejuk hati, sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai amanah atau titipan bagi orang tua, sebagai musuh orang tua, juga sebagai ujian bagi orang tua ataupun fitnah. Nah, salah satunya itu tertuang di surat An-Nisa, di mana anak yang soleh adalah investasi akhirat bagi orang tua. Nah, pengasuhan positif ini berdampak sangat baik, yaitu bagi orang tua akan meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Nah, orang tua dapat dengan baik mengetahui tumbuh kembang anak. Nah, anak akan mudah percaya diri, mandiri, disiplin. Nah, orang tua juga dapat melihat kelainan tumbuh kembang anak secara baik, juga mencegah perilaku yang menyimpang bagi anak. Pengasuhan anak biasanya dilakukan sepanjang hayat dari anak tersebut dalam kandungan hingga ia mendapatkan jodoh. Nah, peran orang tua ayah dalam keluarga adalah sebagai penanggung jawab pendidikan, kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah. Nah, pengasuhan positif ini sangat bermanfaat, dapat membentuk anak itu menjadi karakter yang baik, mampu memecahkan masalah, dapat berperilaku kemandirian, serta anak tersebut dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pengasuhan positif pada anak, kita memiliki metode-metodenya, yaitu diantaranya dengan mengajarkan anak berdoa, memberikannya nasihat, memberikan contoh keteladanan, dengan mengajarkannya berkata lemah lembut serta santun, juga memberikan perhatian dan kasih sayang padanya, membangun dialog antara orang tua dan anak. Nah, ada contoh ayah, 4 ayah dalam Al-Quran, salah satunya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Luqmanul Hakim. Menurut Ibnu Abbas, Luqmanul Hakim berada pada zaman Nabi Daud alaihissalam, tetapi dia bukan dari kalangan orang terpandang, dari kalangan ulama, dari kalangan nabi atau rasul, tetapi dia adalah pencari kayu bakar. Dia terkenal dengan model pendidikannya dengan berkekuatan doa, berilmu dan bijaksana, orientasi tauhid, syukur, dan memberikan nasihat yang baik, kata-kata yang santun dan menyentuh, serta memberi contoh keteladanan. Dan tertuang dalam surat Quran, dalam surat Luqmanul Hakim ayat 18 dan 19, yaitu tentang akhlak, di mana isinya atau artinya adalah, janganlah kamu
memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam pendidikan Luqmanul Hakim ada kisah inspiratif yang membawa hikmah, cerita tentang kisah keledai, di mana ada seorang bapak dan anak memiliki seekor keledai. Mereka memasuki sebuah perkampungan pertama. Di dalam perjalanan itu mereka menaiki keledai yang mereka punya bersama-sama, tetapi penduduk kampung menegur mereka dan berkata, tidak kasihan melihat keledainya yang sangat kurus gitu kan, tapi mereka menaiki bersama-sama. Akhirnya mereka berjalan lagi di kampung kedua, dan bapak itu turun dari keledainya. Jadi si anak aja yang naik keledai tersebut. Nah, sementara di kampung kedua itu mereka ditegur lagi sama penduduk kampung yang lewat saat mereka melintasi perkampungan itu. Ditegur, ya apa anak nggak berdosa, sementara orang tua disuruh jalan, anaknya naik di atas keledai. Akhirnya mereka jalan lagi sampai di kampung ketiga. Anaknya turun dari keledai, orang tuanya naik di atas keledai itu. Mereka jalan di kampung ketiga. Dalam melintasi kampung ketiga itu mereka bertemu dengan penduduk sekitar. Akhirnya ada penduduk yang berkata, ya gimana orang tuanya, masa anaknya disuruh jalan sedangkan orang tuanya naik sendiri di atas keledai. Nah, akhirnya mereka jalan lagi ke desa keempat. Di desa keempat, karena mendengari perkataan penduduk sekitar, penduduk yang di kampung ketiga, mereka turun bersama-sama dan mereka menuntun keledai. Mereka berjalan bersama anak, bapaknya, dan juga keledai. Akhirnya di kampung keempat itu mereka ditegur lagi. Bodoh kali mereka. Kenapa mereka tidak menaiki keledai? Padahal kan ada keledai di situ. Kenapa mereka berjalan? Alangkah bodohnya itu, gitu. Nah, dari kisah inspiratif ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa dalam pengasuhan anak, kita tidak bisa terlalu mendengarkan apa kata orang, karena dalam pengasuhan anak kita sendiri sebagai orang tua yang tahu perkembangan dan tumbuh kembang anak itu sendiri, juga kesehatannya, juga kita mau membina dan membentuk anak itu seperti apa gitu kan. Jadi kita tidak bisa harus mendengar dari perkataan orang. Nah, dari ini saya berkesimpulan peran orang tua dalam pendidikan anak itu sangat penting, juga dengan bekerja sama antara ayah dan ibu. Jadi dapat memperhatikan anak tersebut bersama-sama dalam membina dan melihat tumbuh kembang anak, serta mendidik anak menjadi anak yang diinginkan, berkepribadian mandiri, punya karakter yang baik, juga bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dapat mengendalikan emosinya, dan dapat tumbuh kembang dengan baik. Juga kelainan-kelainan tumbuh kembang anak dapat diperhatikan secara langsung oleh orang tua, ayah maupun ibunya. Nah, terima kasih, sekian resume dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.